wakaf artinya berhenti ya. Kemudian tidak di mana? Tidak di mana Pak? Mulai. Ya, kapan kita berhenti, kapan kita memulai? Nah, di sini katakan yang pertama adalah wakaf. Wakaf itu adalah menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil napas, lalu melanjutkan kembali. Itu pengertian secara ilmunya itu menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil napas. Ya. Kenapa orang itu wakaf? Pertama karena dia itu berhenti napas, karena dia pengen ngambil napas. Salah satu penyebab orang berhenti ketika tengah-tengah bacaan itu karena orang itu mengambil napas. Kenapa orang itu ngambil napas? Karena dia makhluk hidup, ya, bukan AI. AI suruh ngaji coba. Bisa dia nggak berhenti AI itu? Bisa nggak AI ngaji? Bisa. Nggak percaya? Bisa AI ngaji? Bisa dia. Buat lagu aja bisa. Kemarin kita carikan tuh, buatkan lagu tentang Mahatahfiz Bukaka, langsung mau versi apanya semuanya ada itu, masya Allah. Jadi pengarang lagu itu udah mau pensiun semua ini gara-gara AI. Suruh dia ngaji AI bisa, suruh apa lagi AI itu? Menghafal, apa lagi? Coba, Iya. Yang nggak bisanya apa kalau AI? Masak. Iya, tidur bisa AI tidur. Makan bisa dia makan. Saya kenyang. Nah, itu. Apalagi? Ya semuanya bisa si AI. Yang nggak bisa itu dia menciptakan. Menciptakan. Yang menciptakan itu hanya Allah. Yang menciptakan hanya Allah. Kholaqo. Kalau sona'a bisa nggak kira-kira makhluk sona'a? Nah makanya bedanya sona'a, kholaqo, ja'ala gitu kan. Kalau sona'a, Fahri juga bisa sona'a. Ya Bian, pecinya Bian. Ini saya lihat ini ya, yang sering buka peci itu yang panjang-panjang rambutnya. Bener ini, nanti kalau saya ngajar ada yang buka peci tak gunting nanti. Ya, wakaf itu adalah menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkannya kembali. Nah, wakaf itu nanti ada 4 ya. Wakaf itu ada 4. Wakaf tam, ada namanya wakaf kafi, ada wakaf hasan, ada wakaf qabih. Ini kok kitanya ada ya. Wakaf ya. Belum ada juga ini. Pertama adalah wakaf tam ya. Kemudian wakaf kafi. Habis kafi apa tadi? Hasan ya. Habis si kafi Hasan. Habis Hasan siapa Sidik kan? Hasan qabih. Tam, kafi, hasan, qabih. Apa maksudnya wakaf tam Ustaz? Kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Yang biasanya itu di awal-awal surah. Ketika kita berhenti misalnya wa ulaika humul muflihun. Berhenti di sana kan wakaf, kita lanjutkan. Nah, disebut dengan wakaf tam. Ya, oke. Coba ada yang nggak ada yang bawa Quran ya? Apa itu wakaf tam itu? Wakaf tam itu ketika
ada dua surah yang dia berhenti di apa namanya di akhir surah itu. Misalnya wa'ula, ada banget tingkahnya. Wa'ula ini sebenarnya yang berfungsi untuk mengisi tinta, ngapus papan, siapa itu? Kisem apa? Iya, kisem media dan juga kisem acara ya. Coba angkat tangan kisem media kisem acara. Masya Allah, tabarakallah. Alfat, iya, yang isikan itu bukan kedua. Yang ini seperti itu ya. Mana catatan nulis ini? Ya, misalnya wa'ula yang biasa yang kita dengar alif lam mim. Kemudian dikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina. Ketika si Alfat membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ketika berhenti di sini disebut dengan waqaf tam. Ketika berhenti di akhir surah, lah itulah bahasa ininya ya, waqaf tam. Ada yang bisa berhenti di 30 juz itu satu surah itu bisa berhenti. Ada yang bisa berhenti di surah Al-Baqarah ayat 282. Siapa yang bisa tak tantang bisa waqaf tam ketika di surah Al-Baqarah 282. Tahu kan 282 itu? Iya, 282 atau berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum sampai wattaqullah wa yu'allimukumullah, langsung mati ya. Bisa, nanti dicoba ya. Nanti itu. Nah, tapi berhenti dari awal surah masih itu di akhir surah seperti yang ini, itu disebut dengan waqaf tam. Waqaf tam. Ya berarti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berhenti. Itu sebenarnya waqaf tam. Berarti waqaf tam pengertiannya adalah berhenti di akhir ayat. Kemudian setelah itu ada namanya waqaf kafi. Waqaf kafi itu dia berhenti juga di akhir ayat, akan tetapi di akhir ayat itu ada gambar la di sana. Contohnya di mana di Al-Qur'an ya? Innalladzina kafaru innalladzina la kafaru bi ayati lahum 'adzabun syadidun. Bukan. Misalnya di Al-Qur'an surah ada Quran? Biasa ada alif lam lam di sana. Juz 1 aja lah ya, yang biar yang udah hafal semua. Am lam tunzirhum la yu'minun misalnya. Am lam tunzirhum la yu'minun misalnya. Nah, di sini ayat berapa itu? Khatamallah ala. Nah, di sini ada la biasanya di sini itu. Ada la-nya. Am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti boleh. Dia di akhir ayat. Tempatnya kita berhenti. Akan tapi di akhir ayat yang ada telur-telurnya di Al-Qur'an itu ada la biasanya. Ada la, ada tidak kan? Bisa dilihat tuh di telur-telur yang ada di setiap ini nomor-nomor ayat itu. Nah, kalau dosanya la itu boleh kita berhenti, tapi berhentinya itu kafi.
Berhenti kapan itu di atas hasan. Berarti udah bagus gitu loh. Kemudian hasan. Hasan itu apa hasan? Ya. Wakaf hasan itu wakaf yang berhenti yang tidak mengubah makna. Wakaf atau tempat berhenti pada ayat yang tidak mengubah makna. Makna atau arti. Contohnya siapa? وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه yang ini apa faltaqatahu ahlu fir'aun yakulum adu wa hazana. Tak cari dulu. Tapi pengertiannya berhenti di akhir ayat yang ada di telur ayat itu ada huruf lam. Nah, gitu aja. Saya dulu gak suka ngasih antum pengertian yang terlalu baku. Kasih pengertian-pengertian yang antum bisa pahami. Ya. Berhenti di akhir ayat, yang di akhir ayat itu ada huruf lamnya. Oke, dah. Jadi kami itu berhenti wakaf alias berhenti dalam membaca Al-Quran di akhir ayat, akan tetapi di akhir ayat itu biasa ada lainnya di atas. Nah, kalau yang hasan, wakaf tempat berhenti pada ayat yang tidak mengubah makna atau arti. Contohnya, dia berhenti yang tadi dalikal kitab. La raib misalnya. Nah, dia berhenti di sini, maka boleh hasan. Dalikal kitab la raib. Karena artinya ini tidak akan berubah. Itulah kitab-kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan. Nah, dan dilanjutkan fihi hudan lil muttaqin. Ya, berhenti di sini juga dia sebut dengan hak hasan. Kapan dia jadi tidak hasan alas hobi? Dia berarti seperti ini. Dalikal kitabula. Dalikal kitabula. Roiba fihi huda. Loh, itulah kitab-kitab yang tidak. Apa yang tidak? Kan berubah maknanya kan? Itulah kitab-kitab yang tidak. Kata malaikat pencatat kebaikan. Apa? Tidak apa? Kata malaikatnya. Jadi kalau hasan itu dia berhenti. Bukan di akhir dari ayat, di tengah-tengah ayat dia berhenti, tapi tidak mengubah makna. Seperti itu ya. Jadi wakaf tempat berhenti pada ayat yang tidak mengubah makna atau arti. Itu yang disebut dengan wakaf hasan. Tuh, 30 menit aja kita belajar ini.
Nah, contohnya lagi surah Yusuf. Innan nafsala ammaratum bisu. Dia berhenti di sana. Contohnya lain ya. Dia berhenti di sini. Innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu, benar-benar memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Apakah benar seperti itu? Tidak. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang Allah rahmati. Nah, dia ngaji seperti ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Enggak. Dia berdiri seperti ini. Innan nafsala ammaratum bisu. Itu disebut dengan kopi. Tapi kalau dia hasan gimana cara berhentinya? Innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Tapi disimpulkan oleh para ulama, waqaf hasan itu ada beberapa. Yang pertama lambangnya kopi itu. Nah, dengar kan lambang kopi itu? Kemudian lambang apa lagi? So. Kemudian lambang la. Lambang ja. Ada ha. Ja. Mim. Apa lagi? Titik tiga ya. Nah. Ini insya Allah kemarin udah ini kan? Udah dijelasin, nggak usah dijelasin lagi. Ada kop, ada sod, ada lam, ada jim, ada mim. Nah, itu yang hasan. Jadi ketika kita ketemu dalam sebuah surah atau sebuah ayat, maka ketika ketemu hal-hal yang seperti ini, misalnya kita berhenti seperti itu. Itu sebenarnya waqaf hasan. Ayat goribah. Kalau yang kopi gimana Ustadz? Yang tadi berhenti pada tempat yang mengubah makna. Berhenti pada tengah ayat yang mengubah makna. Kayak tadi dia berhenti di jikal kita la. Dia berhenti di ayat-ayat yang itu berubah maknanya. Besok hari Sabtu akan ada pemeriksaan buku. Maka silakan ditulis, yang belum tulis silakan dilengkapi, yang belum lengkap silakan dicontoh dari awal. Dari awal. Yang nggak menulis, Masya Allah ya. Nanti kita pamerkan tulisannya para lima. Aduh, jangan ini kalau udah habis diisikan ya. Sampai rajin tulis. Kalau kecampur-campur dengan
Nggak apa-apa itu tadi saya lihat bukunya ya. Banyak catatannya itu tidak lihat. Nah, apa campur-campur atau apa dan ya. Tulis dulu, Parash, Sobir, ya. Tapi sama Pak ini sering ketawa bro. Besok boleh baru sama Zaki gue. Guys, guys. Tiga serangkai. Setelah dicatat kita simpulkan laptop ini. Dah? Kita simpulkan yang tam ya, yang wakaf. Jadi wakaf itu tempat kita berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa kita berhenti? Dikarenakan kita bernapas. Kenapa kita bisa bernapas? Karena kita adalah makhluk hidup. Ya, wakaf ini nanti dibagi menjadi 4 tempat kita berhenti. Ada yang tam, ada yang kafi, ada yang hasan, ada yang qabil. Kapan kita katakan dia tam? Ketika kita berhenti di setiap akhir dari ayat itu. Itu dikatakan dia itu wakaf tam. Akan tetapi di ayat itu tidak ada huruf lah di atasnya. Nah, kemudian yang kafi kita berhenti pada akhir ayat, tapi di akhir ayat itu ada huruf lam. Jadi di ayat itu seperti ini. Nah, kemudian kalau yang hasan kita berhenti di tengah-tengah ayat. Tapi tengah-tengah ayat itu kita berhenti di salah satu dari tanda-tanda yang ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah dijelaskan kemarin apa tanda-tandanya. Ya. Kemudian yang qobih itu kita berhenti asal-asalan, ya. Kita berhenti asal-asalan. Khatamallahu ala qulubihim a'anzartahum am lam tum. Itu. Seperti itu. Kalau udah langsung kita ke tidak. Tidak gampang aja ya, tidak. Tidak apa dia tidak tadi? Mulai. Ya, tempat memulai. Setelah kita berhenti, kapan kita memulai start? Nah, itu maksudnya. Nanti tidak ini tempat mulai itu ada 2. Ada yang hasan, ada yang qobih. Oke. Hasan, apa pengertian hasan? Memulai pada kena ayat
yang tidak mengubah makna. Kalau qabih ya kebalikannya. Memulai pada tengah ayat yang mengubah makna. Contohnya apa ya? Yang biasa-biasa aja lah. Kita lihat dalikal kitab la raiba fihi, ini juga sama dalikal kitab. Hasan memulai pada tengah ayat yang tidak mengubah makna. Alif lam mim. Dalikal, nah itu kan nggak ubah makna. Nanti dia mulai dalikal kitabul la raib. Maknanya sempurna. Dia mulai lagi fihi hudal lil muttaqin. Atau biasa di apa? Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Habis napasnya. Nah, habis napasnya gimana dia mulainya lagi? Lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Berhenti ya, habis napasnya. Mulainya kapan? Dimulai dari ayat-ayat yang tidak mengubah maknanya itu. Nah, kalau dia memulainya dari ayat-ayat yang sehingga berubah maknanya, contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dia mulai dari 'alaihim dan seterusnya itu sudah mengubah makna sehingga itu dikatakan sebagai qabih. Jadi kapan kita memulai yang bagus itu Ustaz? Ya gampang aja, yang tanda-tanda yang 5 yang pertama tadi itu. Kita memulai dari tanda-tanda yang 5 itu. Oh, kemudian setelah, kemudian minja, tiga itu. Atau kita memulai dari huruf wa. Memulai dari huruf wa itu tidak mengubah makna nanti. Memulai dari huruf wa. Contohnya apa? Mulai dari huruf wa, kita carikan. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Coba dibuka Qur'annya yang punya Qur'an silakan. Surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Yang gampang-gampang aja surahnya biar enggak asing. Coba ayat 7 lihat tuh. Saya Ustaz membaca misalnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Saya berhenti, napas habis tegang. Disuruh imam di masjid besar misalnya. Khatamallahu ala qulubihim. Berhenti di sana. Kapan saya memulainya lagi? Di mana Ustaz kalau saya mulai? Ya, berarti wa ala sam'ihim. Yang ada huruf wawanya. Itu ahsannya kita memulai. Ya hasan. Memulai pada tengah ayat yang tidak mengubah makna. Kapan kita mengetahui diri kita ngaji biasanya tidak mengubah makna? Kita memulai itu di akhir dari kata po, kemudian titik 3, ja, sama wa. Tak contohkan lagi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Habis nafas. Wabil yaumil akhiri. Boleh nggak seperti itu? Hasan dia. Kenapa? Saya memulainya dari huruf wa. Gitu. Wabil yaumil akhiri wa mahum. Habis napasnya, mulai dari mana lagi? Wa mahum bimu'minin. Seperti itu.
Itu hasan ya ketika kita memulai dari huruf wa. Lagi yukhadi'una Allah walladzina amanu, berhenti napas habis. Nah, mulai huruf ja lagi yang ada ja-nya kan? Ada ja di sana. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma, habis napasnya. Ya kira mungkin dia gugup kan? Biasanya orang gugup itu meskipun napasnya panjang, pendek dia jadinya. Yang aja lagi di mana? Wa ma yash'urun. Nah, itu dia hasan. Kapan dia kopi Ustaz? Nah, misalnya kita lanjutkan. Fi qulubihim maradun faza. Apa itu faza katanya? Ya mulai lagi dahumullah. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau hasan kita memulai pada tengah ayat yang tidak mengubah makna. Kalau qabih kita memulai pada tengah ayat yang bisa mengubah maknanya. Seperti qabih. Pahim tum? Loh, paras pahim tum? Nah, ya. Itu ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya kapan kita berhenti, kapan kita wakaf itu yaitu yang tanda-tanda yang 6 itu. Yang kemarin sudah dijelaskan, mim itu gimana tandanya harus berhenti, qaf itu berarti lebih utama, jim itu boleh berhenti, so itu dibaca sambung lebih utama dan seterusnya. Nah, kita insya Allah itu teorinya dan antum praktiknya udah pas lah ya. Praktiknya udah tahu, cuma teori-teorinya aja yang ya kayak gitu ya. Kita kan naber habis ini. Naber ini agak berat, jadi antum silahkan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Naber. Pernah dengar kata naber enggak? Naber. Ini di Al-Quran dikit sih di Al-Quran, akan tetapi bukan dikit ya, banyak. Tapi jarang didengar lah ya. Coba kita hapus ya, udah ini. Karena santri kita pinter-pinter ya, cepat ngertinya ya. Alhamdulillah. Tapi nanti bukunya kita buka, kalau nggak ada tulisannya nak boleh dibilang. Ya. Ke an-naber. Naber. An-naberu. An-naber. Apa di an-naber? Naber itu menekan, artinya tekanan. Tekanan. Asalnya kepada Syafi'i semuanya bawa Quran ya. Coba yang ada Qurannya di sini, yang enggak keluar silahkan diambil Qurannya. Cepetan. Yang keluar, tidak dalam aja. Yang keluar, yang ada di sini. Ini dah. Oke, naber apa tadi? Naber tadi artinya Qurannya ada, Siddiq? Oh iya, Siddiq ini Quran. Ambil. Ada apanya? Silakan Qurannya diambil. Yang nggak ada Qurannya silakan sama temannya lihat. Ini karena sangat berat ini naber, jadi harus lihat Quran. Ya. Naber itu artinya tekanan. Apa artinya? Tekanan. Ya. Kalau secara teorinya, naber adalah menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf yang lainnya dengan tujuan menjaga huruf dan makna. Bisa ditulis. Naber adalah menekan bacaan. Tak tulisin aja lah. Nanti apa ustaz ya. Menekan
menekan bacaan. Suaranya lebih tinggi dari huruf yang lainnya. SH gitu sehingga. Dengan tujuan menjaga makna. Lama-lama. Apalah ini kata orang. Drone ini namanya drone kan? Nah, pokoknya naber itu menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lainnya dengan tujuan menjaga makna. Gak ngerti Ustaz? Kita lanjut lihat surah Al-Quran. Menekan. Pernah dengar kata-kata seperti ini? Apa? Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Hayy. Di sana harus ada tekanan dari ya itu. Di sana harus ada tekanan dari si ya itu. Kenapa ada tekanan dia itu? Untuk menjaga maknanya. Ya, seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ditekan. Minal hayy. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, di sana coba lihat surah apa Al-Lahab. Lihat surah Al-Lahab. Ada tasdidnya di akhir itu kan? Nah, cara membacanya gimana? Dinabrin. Nah, cara membacanya dinabrin. Surah Al-Lahab. Juz 8. Udah ketemu surah Al-Lahab. Ada tasdidnya enggak di akhir di ba itu? Nah. Jangan dibaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Enggak ada tekanannya di sana. Tapi qalqalah iya. Ketika kita membaca seperti itu, seolah-olah itu enggak ada tasdidnya. Ketika enggak ada tasdidnya, maka maknanya akan berubah. Ya, makanya tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Nah, ketika kita menekan dia tab itu disebut dengan ber. Kan tadi tekanan. Nah, sinaber itu nanti yang pertama ya, ada apa? Ada 5 tempatnya. Ada 5 tempatnya sinaber. Pertama, naber pada waqaf yang bertasydid. Waqaf yang bertasydid. Contohnya mustakir. Nah, coba buka surah apa itu? Surah Al-Qamar ya. Surah Al-Qamar ayat berapa? Tak cari. Surah Al-Qiyamah juga ada. Atau walaqad sabbahahum bukrat
Walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir. Ya. Mustaqir. Nah, itu ada tasydid di waqafnya itu. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Mustaqor. Itu. Mustaqor. Jadi ditekan. Jangan mustaqor. Bukan mustaqor. Di surah Al-Baqarah yang terkenal, wabilun fatol. Nah, fatol ada tasydid bisa jadi ada kayak gitu loh. Kayak orang mukul biasa kan di apa namanya? Berdenging, apa bahasanya itu? Berdengung. Bukan dengung ya, tapi nying gitu ya. Kayak kita ini lonceng. Lonceng kan gini, ting. Nah, gitu. Apa bahasa ininya? Bahasa lunya. Mengi ya. Yang mengi, pokoknya mengi dia. Ya. Surah Al-Baqarah 265 itu ya. Wabilum fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilum fatol. Jangan dibaca wabilum fatol. Wabilum fatol. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, jadi setiap di waqaf yang ada tasydidnya itu disebut dengan ya mustaqir. Apalagi contohnya coba di Al-Qur'an. Ada yang bisa nyebutin? Minal mas. Surah apa itu? Yang dia wakaf bukan Masjidil Haram nanti. Ketika dia wakaf, minal mas. Iya. Itu yang pertama. Loh, 10 menit lagi. Mustaqor, ya, surah Al-Qiyamah. Kemudian yang kedua, wawu atau ya bertasydid. Yang kedua ya, wawu atau ya yang bertasydid. Wawu atau ya yang bertasydid. Contohnya apa? Qawamin. Apalagi contohnya? Sayyaratun. Sobiyya ya. Hayya. Kalau ini bukan di wakaf dimanapun tempatnya, yang penting ada wawu atau ya yang bertasydid. Wawu atau ya bertasydid. Maksudnya gimana? Gimana cara nabarnya kalau gitu? Berarti dia agak tebal kita baca. Qawamin, sayyarah, sobiyah. Wajaat sayyaratun, qawamin, sobiyah. Pokoknya iya atau wawu yang bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, apa pengennya?
Nah. Yang keberapa? Yang ketiga, lafaz yang ada pada mat lazim mustaqol kalimi. Udah dipelajari nih kan? Lafaz yang ada pada mat lazim mustaqol kalimi atau kalimi mustaqol. Contohnya apa? Walau dolin. Al-haqqah. Ada nabernya. Nabernya di mana Ustaz? Jadi setelah si matobi'i ini. Nah, yang ini yang ada tasydid itu. Ditekan. Bukan walau dolin, enggak, tapi walau dolin. Nah, ditekan dia. Pokoknya kalau ketemu mat lafaz yang ada pada mat lazim mustaqol kalimi, di tasydidnya itu ditekan. Tasydidnya itu ditekan. Itu yang keberapa? 3. Kemudian yang lapas keberapa? 4. Ntar dulu, kemarin udah dipelajari ya. Mat lazim mustaqol kalimi, apa artinya itu coba? Mat lazim mustaqol kalimi, Wahid. Mat lazim mustaqol kalimi apa artinya? Jika apabila Oke. Apabila ada mat tobi'i ketemu dengan huruf yang bertasydid. Tuh di sini mat tobi'i kan? Walad do mat tobi'i. Ketemu dia dengan tasydid. Nah, disebut dengan mat lazim mustaqol kalimi. Cara bacanya gimana? Dinaber. Gimana nabar tuh? Ditekan. Gimana cara tekannya? Walad coba sama-sama. 1, 2, 3. Walad-dhalin. Yang coba al-haqqah. Mal-haqqah. Ya enggak gitu. Wa ma adraka mal-haqqah. Ya. Apalagi sofal enggak? Apa yang surah ini surah Abasa? Surah Abasa sebelum yauma yafirrul mar'u min akhi, sebelumnya apa? Jadi nama ya, yang kayak gitulah. Mat lazim mustaqol kalimi. Kemudian yang keempat, lafaz pada mat wajib. Hamzah ya sini ya. Hamzah biar bagus tulisannya. Hamzah pada lafaz mat wajib muttasil. Dan juga pada mat lain. Contohnya apa? Wassama
Hamzah pada lafaz, pada mad wajib mutasil dan pada mad layyin. Madlin, madlayin. Madlin ya. Madlayin atau madlin itu sama. Wassama'i wattariq. Oke, udah ditulis belum? Pokoknya besok bertiga nggak boleh bareng gitu ya. Fahri, Abian, Zaki ya. Sawir nggak? Sawir itu pendiam dia. Ini bertiga saling pandang aja, lalu saling ngobrol, habis ngobrol apalah. Sinjai semua bertiga kan? Lu satu. Lu satu. Oke, kita lihat yang keempat ya. Udah keempat ya. Hamzah pada lafaz pada mad wajib muttasil. Apa pengertian mad wajib muttasil, Al-Fat? Ketika Israel datang memanggil. Ketika dalam satu kalimat ya, atau bahasa lainnya yang ada ularnya yang gede di atas. Ya, contohnya wasama, itu ma itu kan mat ketemu dengan hamzah. Nah, gimana bacanya ditekan Ustaz? Ya ditekan. Gimana cara menekannya Ustaz? Wasama. Nah, kalau berhenti wasama'i wattariq. Wassama. Wassama atau syai' itu ditekan. Terus kemudian setelah terakhir nih alif tasniyah. Yang kelima adalah alif tasniyah pada fi'il di Al-Qur'an. Contohnya yang tadi dibaca subuh. Falamma zaqat bukan ya. Wastabaqal bab. Wastabaqal. Wastabaqal bab. Atau yang sering kita dengar juga waqalal hamdulillah. Yang itu yang ketika Nabi Adam sama Siti Hawa ketika dia itu berbuat dosa. Waqalal hamdulillah. Yang kelima ini agak ya dia. Jadi agak diperhatikan ya. Alif tasniyah pada fi'il di Al-Qur'an. Apa itu alif tasniyah? Nanti kita belajar di nahwu ya, alif tasniyah itu. Alif tasniyah itu artinya dua orang yang melakukan. Nah, qala qalu yang gitu. Qala takulna kulta kultuma kultum
Kulti kultuma kultunna kultu kulna. Yang ada misalnya kalau satu yang berkata kola, kalau dua kola, kola itu disebut alif tasni. Ya. Kalau satu yang pergi zahaba, kalau dia yang pergi zahaba, itu disebut alif tasniyah. Ba alif yang di sana disebut dengan alif tasniyah. Apalagi contohnya nazoro. Nazoro kalau dua yang memandang nazoro. Nah, alif yang di sana disebutnya alif tasniyah. Nah, alif tasniyah itu banyak di Al-Qur'an. Contohnya ini. Wastabaqal bab. Nah. Nah, kalau waqala alhamdulillah apa bedanya dengan ini? Waqala alhamdulillah. Ini alif tasniyah. Maksudnya apa? Dua orang yang berkata waqala alhamdulillah itu maksudnya. Kalau ini cuma satu. Kayak ini wastabaqal bab misalnya. Kalau satu orang gimana? Wastabaqal tidak pakai wastabaqal bab. Kita lihat penjelasannya ya. Alif tasniyah pada fi'il di Al-Qur'an, ketika dia alifnya itu harus ditekan. Alifnya itu harus ditekan untuk menjaga maknanya. Kenapa harus ditekan? Karena kalau tidak ditekan akan sama bacaannya dengan yang tidak ada alif tasniyahnya. Gimana cara bacanya ini? Wastabaqal bab. Ketika satu orang berlomba-lomba ke pintu. Dengan ini gimana bacanya? Wastabaqal bab. Jadi sama. Kedengarannya sama. Sedangkan lafaznya berbeda. Di sini artinya apa? Wastabaqal bab. Dua orang yang berlomba-lomba menuju ke pintu. Berarti Yusuf sama Siti Zulaikha itu lomba-lomba dia ke pintu. Siti Zulaikha lomba-lomba pengen nutup pintu. Yusuf pengen buka pintu. Waqala alhamdulillah, satu orang berkata segala puji bagi Allah. Kalau ini waqala alhamdulillah, dua orang. Nah, gimana caranya? Karena lafaznya sama, kalau kita baca maka dibuatlah naber untuk alif tasniyah untuk menunjukkan bahwasannya dia itu ada dua orang. Wastabaqal bab, wastabaqal. Nah, pas ko-nya itu agak dinikan, agak gedean suaranya. Wastabaqal baba wa quddat. Gimana itu bacanya? Wa quddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Ya. Wastabaqal bab. Nah, ko-nya ini agak ditusuk gitu. Wastabaqal bab. Ya. Tapi kalau biasa saja tulisnya kayak gini. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ketika kita ngobrol sama orang, wastabaqal bab, berarti dua orang yang sedang ini berlomba-lomba. Sama kayak ini waqala alhamdulillah. Sama kayak surah ini juga, surah Al-A'raf. Falamma dzaqash syajarata badat lahuma. Coba buka surah Al-A'raf ayat berapa itu, kita lihat dulu. Surah Al-A'raf ayat 22, coba dilihat. Al-A'raf ayat 22, juz berapa Al-A'raf? Juz 8, ayat 22, posisi kiri paling bawah. Urus tadi ayat. Dah ketemu? Al-A'raf ayat 22. Coba dibaca, siapa yang baca? Hasan, coba dibacain. Hasan. Daripada lahuma bi gurur. Loh, Qur'annya mana Hasan?
Ya, coba dibaca. Ayo Hasan loh, dibaca. Hah? Dibaca fadallahuma bi gurur. Terus? Oke, asbuk. Nah, di sana dikatakan ya fadallahuma bi gurur falamma dzaqash syajarah. Nah, maka ketika zaqo yazuku, apa artinya zaqo yazuku, ada di jilid 1 enggak salah itu? Zaqo yazuku zauqon fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Mencicipi. Zaqo yazuku itu mencicipi. Fadzuqul azab, maka kalian cicipilah azab. Berarti dicicipi dulu azabnya gitu. Nanti dimakan, dicicipi dulu. Nah, maka ketika dako, kalau tak baca tanpa naber, maka sholat itu cuma satu yang mencicipi. Falamma daqash syajarata. Nah, tapi di sini tuh yang benar adalah apa? Falamma daqash syajarata, daqash syajarah, dua orang yang mencicipi buah khuldi itu. Siapa yang mencicipi? Adam dan Hawa. Kalau bahasa orang Bible-nya apa? Adam dan juga Eva. Adam dan Eva. Eva. Kalau kita Hawa. Kalau dia Eva. Ya benar itu Eva. Kalau kita Kobil Habil. Kalau dia Kain Wahebel. Kain Wahebel. Iya, Kain dan Hebel. Apalagi misalnya Yusuf jadi Yosef. Nah. Yahya menjadi Yohanes. Nah. Maria. Nabi Sulaiman Salomo. Nah. Disebut dengan King Solomo. Nah. Jibril jadi Gabriel. Nabi Noah tulisannya nggak tahu gimana baca itu. Nuh. Nabi Nuh namanya. Nah, apalagi Adams. Kemudian Idris itu mati Syalah namanya. Mati Syalah. Nabi Isa Yesus. Itu. Yesus, nah itu Isa. Jadi itu bahasa ininya doang, perbedaan dialek. Muhammad. David. Maka disediakan kalau Raja Daud itu bahasa ini apa? King David. Kisah Nabi Muhammad di mana? Di Alkitab? Nggak ada, tapi disebutkan langsung di sana. Disebutkan di Mazmur dia. Mazmur itu di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru ada tapi dihilangkan, dihapuskan oleh bapak-bapak pendeta. Kayak gitu bahasanya kan, pendeta. Ya. Itu sebenarnya itu kalau perjanjian lama kalau dibaca itu sama dengan kita. Kisah-kisahnya sama, kisah Yusuf. Ketika Yusuf itu dibuang ke sumur, dipungut. Nanti ketika telah dipungut, nanti ketika Yusuf jadi raja, ternyata ini adiknya Benyamin. Ya, Benyamin. Semuanya sama. Kisah Yusuf dengan yang ada di surah di perjanjian lama itu sama. Kisah Ibrahim ketika menghidupkan orang mati, Ibrahim. Kisah Nuh. Nah, tapi lebih lengkap jadi perjanjian lama.
Nuh itu kapalnya itu berapa besarnya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, burung apa saja yang masuk ke kapalnya di sana di Bible. Nah, tapi nggak usah dibaca dulu ya, nggak usah. Ya. Kalau apa perjanjian baru itu tentang ini kejadian-kejadian ya yang kayak gitu, nggak terlalu ada sejarahnya. Yang sejarah lengkap itu ada di mana? Di perjanjian lah lama atau bahasa orang sana Torah, Taurat. Taurat itu lengkap di sana. Dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu semua lengkap. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi Isa ayahnya siapa, ayahnya siapa, ayahnya siapa, ayahnya siapa, dadadada, sampai Nabi Adam. Itu tertulis di sana. Nah, dari ini. Kisah sejarah. Makanya King David. Nah, David itu dulu melawan siapa yang dilawan David? Goliat. Nah, kalau bahasa mereka itu Goliat. Kalau kita bahasanya apa? Jalut. Wa qatala Daudu Jalut. Nah, kalau mereka apa? Ketika King David membunuh Goliat. Nah, ada di Alkitab itu. Ketika King David membunuh Goliat. Nah, siapa rajanya ketika King David membunuh Goliat? Raja orang Israelnya siapa namanya? Tolut. Nah, kalau bahasa mereka itu Saul. Raja Saul. Nah, Raja Saul itu dia itu menjadi raja dikarenakan nabi siapa namanya itu? Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Nah, itu nabinya lupa namanya. Itu yang memerintahkan kepada raja ini. Sejarah biar itu enggak ini ya, enggak ngantuk. Ya, kisah itu ketika itu apa? Talut atau bahasa lainnya siapa Talut itu? Tadi? Saul. Nah, Saul. Siapa yang bisa membunuh Goliat, Jalut, maka dia akan mendapatkan setengah dari kerajaanku, katanya. Daud, King David masih kecil, bawa ketapel. Bukan ketapel yang kayak gini. Ketapel yang ini tuh. Nah, itu lebih kencang daripada yang ini. Kalau gini pernah nyobaan, sering ini, lepas ini satu, sakitnya luar biasa itu. Insya Allah. Coba aja pernah sekali itu lepas ininya Masya Allah. Kalau yang kayak gini tuh sakit dia. Lagi bata. Itu Jalut, itu dilempar King David menggunakan batu yang bisa berbicara. Pakai saya, pakai saya, pakai saya. Nah, batu itu yang dipakai untuk ini tembus ininya itu kepala ini itu Jalut. Dan Jalut itu orang Filistin. Jalut itu orang Filistin. Sedangkan Tolut yang baik dan juga Daud yang baik itu orang mana? Israel. Sedangkan Jalut yang jahat dikatakan Jalut yang jahat itu orang Filistin. Jadi dulu Palestina itu jahat. Yang baik itu adalah Israel. Iya, coba siapa yang disuruh masuk ke Palestina? Nah, Israel kan apa kata Allah kata Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, wahai kaumku masuklah ke Yerusalem. Padahal Yerusalem udah ada penduduknya. Siapa penduduknya? Orang Filistin. Kemudian masuklah orang Israel. Enggak ada yang berani masuk orang Israel itu ketika itu apa dia di Bukit Tih. Bukit Tih. Dikatakan di Al-Qur'an Bukit Tih itu apa? Innallaha harrama yatihuna fil ard ya di surah surah Al-Maidah, engkau akan berputar-putar di bumi, maksudnya di Bukit Tih. Nah, ketika Nabi Musa datang nih disuruh oleh Allah masuk ke Filistin untuk apa? Membunuh orang Palestina. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Nah, Nabi Musa perjuangannya tinggi, enggak bisa masuk Palestina. Yang bisa memasuki Palestina itu yang bernama siapa? Yusha bin Nun. Muridnya Nabi Musa. Dialah yang ketika Nabi Musa udah mau ke Yerusalem untuk membebaskan Yerusalem dari orang-orang Filistin, itu Nabi Musa meninggal nggak nyampe ke Palestina. Padahal perjuangannya itu luar biasa Nabi Musa, tapi nggak bisa nyampe cita-citanya masuk Palestina. Yang menyampaikan cita-cita Nabi Musa adalah siapa? Yusha bin Nun. Yang itu yang mengatakan qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Qala rajulan. Dua laki-laki, murid paling hebatnya Nabi Musa itu. Yang pertamanya Kaleb namanya, yang kedua adalah Yusha bin Nun.
Sa'd bin Nun. Dialah yang nanti berperang melawan orang Filistin, akhirnya orang Palestina kalah, akhirnya Yerusalem dikuasai oleh orang Israel. Nabi Musa orang Israel bukan? Nabi Musa orang Israel bukan? Orang Israel. Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, orang Israel semua. Orang Israel semua itu. Benci sama Israel. Israel itu artinya apa Israel? Isra itu artinya hamba. El itu artinya adalah Allah. Kalau diserap dalam bahasa Arab, Israel itu artinya apa? Abdullah. Nah, satu-satunya negara yang ada nama Allahnya adalah negara mana? Israel. Makanya disebut dengan malaikat Jibril. Ada namanya Jibril. Nah, El itu adalah nama Allah. Ismail, pendengaran Allah. Ismail. Apalagi Israel. Pokoknya ada L-nya itu adalah nama-nama Allah. Ya. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya itu Israel. Maka disebutkan ya Bani Israel, wahai anak-anak dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu punya 12 apa? Anak. Simon, Ruben, Yehuda, kemudian Zebalun, Izaka, Yusuf, Benyamin, Dan, Jad. Apalagi punya ada 12 anaknya. Nah, yang 12 itu punya anak banyak lagi, anak banyak. Jadilah jadi Bani Israel. Makanya Al-Quran itu yang sering disebut-sebut itu Bani Israel semua itu. Kenapa? Pertama orang Bani Israel itu, kalau dia solehnya kelewatan. Kalau dia buruknya na'udzubillah itu orang Israel. Ada orang Bani Israel diceritakan dalam hadis itu, dia beribadah pada Allah itu sebulan itu enggak keluar dari mihrabnya. Dikir aja. Bahkan ada orang Bani Israel itu disebut dalam hadis itu dia sujud sampai berlubang batu itu. Saking sering sujudnya. Seperti itu. Sehingga Rasul diperlihatkan amalan dari orang Bani Israel sampai iri Rasul. Sedangkan umatku umurnya cuma segini ya Allah, cuma 60-70 tahunan. Sedangkan orang Israel umurnya 300-400 tahunan dan ada yang ibadah dari kecil sampai ini. Gimana ini? Gitu. Makanya Rasul minta umatnya meskipun dikit ibadahnya tapi pahalanya yang banyak. Nah, itu. Makanya Israel yang jahat yang sekarang itu Zionis. Yang Zionis. Kalau yang rata-rata Israel itu yang keturunan Nabi. Kalau kita bahasanya apa? Habaib. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Nah, kamilah anak-anak Allah dan juga habib-habibnya. Karena kenapa orang Yahudi sombong sekarang? Kenapa orang Yahudi itu sombong? Karena mereka menganggap semua nabi itu dari mereka. Dan semua nabi dari mereka. Ya, ini udah habis ya, ini materi kita ya. Kita cerita-cerita dikit. Ya. Itu Yahudi itu, dia itu sombong sampai sekarang karena mereka keturunannya orang mulia. Orang Yahudi itu keturunannya orang mulia. Coba siapa yang mengalahkan kemuliaannya? Berapa nabi itu coba? Dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu yaitu keturunan Nabi Yakub. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 16 nabi yang wajib kita yakini. Yang enggak meyakini ada satu nabi yang ini. Misalnya Nabi Musa itu enggak ada, kafir. Orang Islam. Berarti kita harus meyakini 16 nabi dari Bani Israel. Gitu. Dan itulah menyebabkan mereka sombong orang Yahudi. Allah, ente orang mana? Orang Indonesia. Emang ada nabi di sana? Enggak ada. Nih orang Yahudi nih, Bos. Nah. Gitu. Nah, dikatakan dalam sejarah Siti Aminah itu darah beliau itu darah Yahudi. Siti Aminah. Karena orang Yahudi itu keturunannya itu ke ibu. Kalau orang Arab keturunannya ke bapak. Binnya itu ke bapak kalau orang Arab. Misalnya kalau Syekh Muhram punya anak, maka anak itu akan menisbatkan ininya ke bapaknya. Kalau orang Yahudi menisbatkan semuanya ke ibu gitu. Nah, makanya Rasul itu ketika nasab ke bapak, beliau nyambung kepada Nabi Ismail. Ketika nasab ke ibu, nyambung kepada kepada Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak adalah keturunan dari orang nanti anak-anaknya Yahudi dan seterusnya.
Makanya percampuran dia seperti itu. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Siti Aminah, Siti Aminah. Karena apalagi Khadijah. Khadijah itu siapa Khadijah? Istri Nabi. Khadijah itu punya paman siapa? Ada yang pernah dengar paman Siti Khadijah? Itu pendeta. Pendeta Yahudi, orang Yahudi pamannya. Pernah dengar katanya Mugiroh? Itu orang Yahudi itu. Mugiroh itu yang melihat Rasul ketika itu akan menjadi nabi, tanda-tanda kenabian pada diri Rasul. Apa kata Mugiroh? Seandainya nanti kalau aku hidup, aku akan menjagamu wahai nabi. Masih ini nabi gitu, masih muda belum jadi nabi. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita benci pada orang Israel, tidak boleh kita benci pada orang Israel. Israel itu masa kita benci pada hamba Allah gitu kan? Yang dibenci itu Zionis. Apa itu Zionis? Orang-orang yang mendukung genosida. Itu ada Zionis. Berarti kalau orang Islam dia mendukung genosida, ya Zionis dia gitu. Nah. Genosida itu memusnahkan massal etnis. Orang Lu dibantai semua. Nah, itu genosida namanya. Orang Bugis dibantai semua, nggak boleh ada orang Bugis di Indonesia ini. Nah, itu namanya genosida. Harus orang Lombok di sini, nah, misalnya itu. Nah, kalau dia mengatakan harus orang Lombok di Sulawesi, kalau bukan orang Lombok nggak boleh di Sulawesi itu. Nah, itu disebut dengan fasisme atau bahasanya Zionis. Zionis itu menghendaki satu bangsa doang di sana, nggak boleh ada yang lain. Harus saya di sana. Nah, itu. Kalau genosida itu nggak boleh di situ. Kalau ada orang itu di situ bantai. Nah, sebenarnya genosida. Itu yang dilakukan sekarang oleh Zionis. Nggak boleh ada orang Filistin. Nah, cara mereka membela dia pakai Quran. Dalilnya apa? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Allah telah menjanjikan Bani Israel itu tanah itu. Tanah apa? Yerusalem. Dalilnya apa? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu. Wahai kaumku Bani Israel, silakan kau masuk ke Baitul Maqdis yang telah dijanjikan oleh Allah padamu. Maka dikatakan tanah Yerusalem itu dikatakan tanah apa? Tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian Bani Israel. Ya, tapi dan menurut survei sekarang itu orang Palestina sekarang itulah orang Yahudi asli itu orang Palestina sekarang gennya. Orang Palestina sekarang itulah gen-gen ini. Gen-gen orang Yahudi yang asli. Sedangkan yang sekarang yang menguasai Israel itu dia itu bukan gen Yahudi asli, tapi dia gen apa? Orang-orang Eropa. Nah, orang-orang Eropa. Maka kalau dia bilang ini tanah kami. Orang-orang Palestina sekarang berhak tanah itu karena dia gen Yahudinya tinggi. Seperti itu. Dan orang Yahudi itu gennya pinter. Orang Yahudi itu gen pinter. Kenapa gen pinter? Ada di Al-Qur'an surah apa? Surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Ketika itu Allah berfirman apa? Ada yang tahu? Surah Ad-Dukhan. Dan kami mengajarkan kepada Bani Israel seluruh ilmu. Waqtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin. Pernah dengar dulu surah Ad-Dukhan? Waqtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin. Dan kami memilih orang Bani Israel itu untuk seluruh alam. Makanya penemu-penemu di dunia ini orang Yahudi semua. Orang Yahudi semua penemu-penemu ini. Coba sebutkan penemu yang dari Islam. Ibnu Sina orang Persia. Orang Persia itu ada darah Yahudinya. Ayo, sebutkan lagi. Khwarizmi itu orang Persia. Apalagi? Siapa? Thomas Alva Edison, orang Jawa. Thomas Alva yang penemu lampu orang Yahudi. Apalagi coba sebutin. Albert Einstein orang Yahudi. Siapa penemu bom atom? Orang Yahudi. HP, Android, semua orang Yahudi, gitu. Penemu bank, orang Yahudi. Semuanya orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu dikatakan oleh para ulama ya. Kenapa mereka hebat dalam masalah gini-ginian? Karena mereka memakan manna wa salwa. Karena bangsa yang satu-satunya yang memakan makanan surga itu adalah orang Yahudi. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Itu makanan surga itu yang makan orang Yahudi.
Manna wasalwa. Makanya mereka tuh gen-gennya tuh pinter. Makanya kalau pengen pinter nikah sama orang Yahudi kalau diterima gitu kan. Iya, orang Yahudi tuh sombong. Dia tuh sombong kenapa? Karena mereka udah dicap pinter, udah dibilang keturunan para nabi, kemudian apa lagi? Cerdas, sehingga mereka nganggap kita itu apa? Kita dianggap itu bukan manusia, di atas binatang, di bawah manusia. Yang boleh jadi manusia itu hanya mereka. Nah, yang boleh jadi manusia hanya mereka. Selain itu bukan manusia, tapi keledai tunggangan. Makanya boleh membunuh selain orang Yahudi, pemikiran mereka yang sekarang. Nah, makanya mereka punya dua kitab. Pertama Torah, kemudian satu namanya itu anak lupa. Nah, yang dipakai itu kitabnya yang satu itu. Kalau kita Al-Qur'an, hadis. Kalau mereka namanya satu Taurat, kemudian yang satunya itu. Nah, itu yang sering dia pakai. Mengatakan apa? Manusia di dunia ini ditakdirkan oleh Allah sebagai pelayannya orang Yahudi. Gitu. Makanya ketika mereka ini wa akhdhihimur riba, dalam coba dibaca ininya, ada tafsirnya wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu aklihim amwalan nasibil batil. Nah, di sana itu. Kemudian di soal Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afah. Nah, yang kayak gitu itu. Itu orang Yahudi yang dihitung. Kenapa ente mengambil riba? Kan haram riba di Alkitab. Loh, itu haram bagi kita sama-sama Yahudi. Haram bagi mereka memakai riba kalau Yahudi sama Yahudi. Kalau Yahudi sama non Yahudi halal katanya. Tuh, orang Yahudi. Yang pertama orang pintar itu biasanya itu kalau dia pintar kemudian sombong, ujung-ujungnya jahat. Orang pintar sombong, ujung-ujungnya jahat dia. Nah, itu Yahudi itu seperti itu. Ya, jadi kita buah si malakama jadinya kan. Kita mau laknat dia yang nemu-nemu semuanya dia gitu kan. Apalagi yang menguasai dunia ini, orang terkaya di dunia siapa? Elon Musk. Keluarga terkaya di dunia namanya Resovolt. Resovolt itu keluarga orang ya Yahudi. Nah, Yahudi semua. Ada dari Bugis ya. Penemu apa di Bugis? Nggak ada kan, di Indonesia nggak ada. Kita Indonesia nggak ada. Nemu apa? Pak Habibie nemu apa beliau? Iya, saya pesawat. Oh iya, orang Bugis ada orang Bugis. Orang Bugis beliau kan? Iya. Presiden katanya ada yang sombong orang presiden Indonesia itu dari Jawa semua. Siapa yang bilang ada orang Bugis satu? Nah, Pak Habibie. Mungkin tahun depannya orang Lombok yang kita nggak tahu kan. Iya, orang Lombok dulu itu kayaknya kalau Pak TGB nyalon 2019 menang beliau. Tapi nggak tahu itu. Tahu kisahnya 2019 dulu. Mau dicalonkan Pak Tuan Guru Bajang, Zaidul Majdi, orang Lombok. Nah, tapi nggak tahu kok bisa nggak jadi. Lah, kok panjang ceritanya ini. Yaitu untuk apa? Anaber. Ya. Jadi banyak literasi ini saya pengen mancing antum untuk sering membaca, sering ini literasi sehingga kita tidak dibodohi oleh orang-orang. Makanya orang yang sulit dibodohi lah orang yang banyak bacaan dan orang cepat terpengaruh, cepat terperdaya, cepat ditipu orang yang sedikit literasi. Makanya literasi kita harus perbanyak literasi, perbanyak bacaan. Makanya dikatakan dalam kaidah apa? Idza qalla ilmuka kathura ingkaruka. Apabila sedikit ilmumu maka banyak ingkarmu, dikit-dikit nyalahin orang. Idza kathura ilmuka qalla ingkaruka. Apabila banyak ilmumu maka sedikit ingkarmu. Seperti itu. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Udah 10.00. Ada pertanyaan tentang naber? Waalaikumsalam. Ya, seperti itu ya, nggak ada pertanyaan ya, anaber. Oke, kita tutup majelis dengan sama-sama membaca hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kayak tanah ada kan di Brazil ada tiga tenis pada siapa tempo 8 masalahnya saya tanya pusat sebenarnya dari pusat ini ke satu Saya semua. Isabu ila makanikum. Makanya itu